Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih terhubung dengan Bang Henry Satrio dari Kedai Kopi. Bang Henry. Ya, Iya, Mas Yudo. baik. Ini Kedai Kopi kok nggak sambil ngopi sih ngobrolnya? Oh, ada. Ada ya? Oh, baik. Pertanyaan jebakan itu. Ini melihat idealisme seorang Henry Satrio, kan Kedai Kopi mana kopinya nih. Baik, Bang Henry, kalau kita lihat tadi dua partai sebelumnya, ada PDI dan PKS, dua-duanya sama statementnya bahwa belum punya nama, masih cair seperti itu karena 2024 masih lama katanya ya. Tapi time flies so fast, 2 tahun itu nggak berasa sebenarnya. Nah, kalau Bang Henry melihat dari tadi PKS masih agak malu-malu, PDIP juga dengan tegas belum punya nama menyebutkan, walaupun mungkin kita bisa meraba siapa yang akan dicalonkan nanti. Anda melihat sikap-sikap parpol saat ini, apakah memang bisa dibenarkan kalau saat ini mereka belum punya nama atau tadi belum punya peta koalisi karena melihat 2 tahun masih punya waktu seperti itu? Iya, karena situasi politiknya memang belum mengizinkan untuk mendorong satu nama dari awal. Baik. Bukan hanya ketagihan saja, tapi nanti strateginya akan lebih mudah diketahui gitu. Misalnya saat ini kan sebetulnya yang juga ramai adalah Pak Jokowi punya calon atau tidak. Karena kan dia pasti ingin ada yang meneruskan pembangunan yang sudah baik sekali dilakukan oleh dirinya. Oke. Nah, kalaupun ada, apakah dari lingkaran istana dalam arti para menteri, atau justru dari partai politik atau kepala daerah, gitu kan? Baik. Nah, itu juga menarik tuh untuk dikaji lebih jauh, kira-kira Pak Jokowi-nya kemana. Tapi kalau idealisnya, kalau ditanya kira-kira kenapa partai politik belum mau menunjuk calonnya, itu lebih karena satu, kepercayaan diri, kemudian yang kedua, situasi politiknya belum mengizinkan itu, kemudian yang ketiga yang masih berhitung gitu. Kayak misalnya saat ini memang Prabowo tertinggi ya, Anies, kemudian dari Mas Ganjar. Tapi kan itu saat ini gitu. Pak Prabowo memang spesialis kalau sebelum Pilpres itu paling tinggi terus. Ya. Spesialisnya itu ya. Bertanding bisa berubah tuh. Tapi kita nggak tahu loh, 2024 kalau belum ada yang kuat bisa jadi Pak Prabowo Ya. waktunya. Oke. Nah. Ya, bisa saja begitu. Ya. Tidak menutup kemungkinan hal-hal itu bisa terjadi, tapi pasti saya juga yakin Pak Prabowo ingat drama di 2014 lalu. Di saat-saat seperti ini begini aja, 2011, 2012, orang tuh masih kepikiran, wah ini Prabowo aja, siapa yang bisa lawan Pak Prabowo, siapa yang bisa menghidupkan Prabowo. Tapi ternyata muncul nama sosok Joko Widodo dan kemudian kalah 2 kali Pak Prabowo gitu kan. Nah, bisa saja sekarang ini mungkin nama Anies atau Gatot Nurmantio misalnya, atau Hari Tanu gitu misalnya, kan muncul tiba-tiba kan bisa saja. Jadi saat ini ya banyak partai politik window shopping, jadi lihat bagaimana elektabilitasnya, bagaimana popularitasnya. Window shopping, I love the word ya, window shopping. Bagus loh. Karena ya benar, untuk saat ini kita masih melihat ya nama-nama tadi bisa sangat berkembang seperti itu ya, dengan tidak hanya Pak Prabowo, tapi juga kalau kita melihatkan seorang Prabowo, Bang Henry, kalau tadi sampai 2024 kita belum ada calon, partai-partai politik belum ada calon sekuat ya nama-nama seperti Prabowo. Apakah mungkin momentumnya memang Prabowo di 2024? Apa yang harus dijaga oleh seorang Prabowo? Walaupun saat ini belum ada, tapi kan partai-partai politik itu akan menggiat berkoalisi. Gitu. Jadi kalaupun Pak Prabowo sendirian, ya tentunya ada nama Mas Anies Baswedan yang sudah mulai dielus oleh para partai nasionalis seperti Demokrat dan Nasdem, gitu ya. Atau ada nama-nama lain, ya, ada Puan, ada Erlangga Hartarto. Jadi walaupun sekarang sendirian sih, saya nggak yakin nanti dia sendirian juga. Gitu. Jadi mungkin nanti ada beberapa nama lah yang Bang, kalau bicara perempuan nih Bang, kan ada Mbak Puan namanya yang keluar. Untuk calon perempuan, tadi saya lihat ada Bu Risma, terus ada Bu Susi, ada siapa lagi yang kuat untuk kalau perempuan? Yang perempuan itu. Dari kepala daerah kan ada Khofifah Indar
Hovifa? Parawansa, dan kemudian ada nama siapa yang Tangerang Selatan tuh Airin. Airin, gitu ya. oke. Terus kalau dari menteri-menteri itu ada Ibu Sri Mulyani, ada Bu Retno, ada kemudian Mbak Puan ya, yaitu yang dari DPR dan menteri. Kalau mantan menteri ada nama Susi Pujiastuti yang melambung jauh itu elektabilitasnya dibandingkan perempuan hebat lainnya gitu. Oh, oke. Dan kalau dari kalangan pesohor tokoh masyarakat itu ada nama Najwa Shihab. Jadi memang cukup beragam juga gitu nama-nama dari calon perempuan ini. Dan kalau menurut hasil survei Kedai Kopi, sayangnya menempati urutan kedua dibandingkan dengan pilihan pasangan laki-laki dan laki-laki. Gitu. Jadi oleh wapres atau calon presiden dan wakil presiden, masyarakat masih prefer pasangannya laki-laki dan laki-laki. Baru yang kedua adalah laki-laki dan perempuan, baru kemudian perempuan laki-laki dan perempuan-perempuan. Oke, tapi dominannya tadi dua-duanya pria seperti laki-laki ya? Iya, tapi nama Susi Pujiastuti menurut saya tidak bisa dianggap kecil juga karena dengan aktivitas dia yang notabene aktivitas sendiri tidak di dalam panggung politik, tapi namanya bisa masih terdepan itu luar biasa. Modal yang bagus ya sebenarnya ya, untuk seorang Ibu Susi yang memang sudah tidak di pemerintahan. Kalau Bima sudah pilih kira-kira siapa calon presiden favorit? Dari tadi kan nanya terus. Sudah dong, di dalam hati saja tapi nggak boleh diungkapkan. Oh, dalam hati Aduh, saja. ini pertanyaannya memancing loh. Bang Henry, oke. Kalau pertanyaan saya terkait Puan dan Ganjar, ini kan agak seru nih kemarin ya. Pak Ganjar ya kalau dari survei Anda memang tinggi, sementara Mbak Puan memang ada juga, tapi nggak setinggi Pak Ganjar. Anda melihat dua-dua ini apakah ya walaupun kalau klasternya kan beda ya sebenarnya ya. Satu kepala daerah, satu gini, saya paham maksudnya. Gimana? Kamu nggak enak nanyanya. Oke, makanya saya juga nggak enak. Kalau nanti sudah ditetapkan oleh partai politik, itu naik sendiri kok. SBY itu mulainya dengan 5%. Kemudian dengan modal 5% ini, dia bisa mengalahkan Bu Mega. Nah, demikian pula dengan Prabowo. Prabowo mulainya tinggi, tapi terus kemudian kalah oleh Jokowi. Baik. Jadi kalau saat ini Mbak Puan itu masih 0, atau 1%, nanti begitu ditetapkan oleh PDI Perjuangan, dan kemudian PDI Perjuangannya solid, elektabilitasnya bisa langsung 22-23%. Jadi artinya kalau sekarang belum ditetapkan itu, belum ada yang di garis start nih, karena masih ibaratnya kompetisi ya, masih ada yang belum masuk arena, masih dandan-dandan, masih belanja-belanja. Jadi, gitu. Tapi begitu semuanya di garis start, nah itu elektabilitasnya bisa. Jadi kali nanti tergantung ketok palunya ya, kalau PDIP sudah resmi nama itu, walaupun tadi elektabilitasnya, surveinya sebelumnya masih kurang, seperti itu, ya sejarah sudah membuktikan tadi bahwa ketika disupport partai bisa boom seperti itu ya. Iya. Oke, jadi kembali lagi tadi hak prerogatif seorang ketua umum partai. Betul. Misalnya lagi apa ya contohnya? Sekarang Mas Anies itu kalau di rata-rata dari semua lembaga survei itu sekitar 8-9%-an. 8-9%. Itu mungkin nanti kalau sudah dipinang kemudian dideklarasikan itu bisa menjulang juga mungkin setara dengan Pak Prabowo, bahkan atau lebih. Oke. Tapi kalau kita bicara mengenai kaderisasi juga, Bang. Banyak beberapa partai yang akhirnya memilih calon capresnya seperti itu dari di luar kader. Ini kan juga terkait karena mereka tadi tidak punya kader dan juga mereka tidak punya regenerasi yang baik seperti itu. Kalau Anda melihat beberapa partai yang mungkin akhirnya akan mencaplok nama lain di luar partai, ya kalau saya sebutkan misalnya PKS akan meminang Anies. Anda melihat kemungkinan itu seperti itu ada? Ada, bahkan nggak cuma PKS saja kan yang akan meminang di luar kadernya. Nasdem kelihatannya juga demikian, PKB, P3 juga kelihatannya demikian, PAN juga kelihatannya demikian juga. Jadi bisa juga hal ini lebih dipicu karena pragmatisme partai politik ya, yang memang ingin menang pada repot-repot
mendorong kader yang ya belum tentu menang gitu ya, maka akan didorong orang yang memang sudah punya elektabilitas bagus. Nah kadang-kadang salah pahamnya gini gitu, misalnya Mas Ganjar ya aktif sekali di media sosial. Betul. Tapi menurut penelitian disertasi saya, aktivitas media sosial itu nggak signifikan loh karir politik. Jadi dia hanya mengubah hanya mentransformasi dirinya dari kepala daerah menjadi YouTuber gitu. Jadi follow atau subscribe Pak Ganjar ya emang pengen ngelihat dia ngelak-ngelak motor gitu. Tapi kalau milih belum tentu. Nah itu dia yang harusnya disadari oleh para calon presiden. Nah, yang menentukan apa? Satu variabel aja, yang namanya momentum. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana nih calon presiden ini meng-create momentum sehingga bisa dipilih oleh rakyat Indonesia gitu kan? Nah, karena penelitian disertasi saya tentang momentum, nah para calon presiden itu harus kontak Henry Satrio. Dengan kata lain, benar kalau jadi ya Bang Henry bahwa medsos tuh semu ya, nggak reliable ya, somehow mungkin bisa, tapi ya tadi namanya media dunia maya seperti itu ya. Ya belum tentu, jadi semuanya masih ya belum tentu juga. Karena itu tadi kalau hanya mentransformasi dari kepala daerah menjadi YouTuber atau selebgram gitu ya, dia nggak akan punya kemampuan untuk memiliki elektabilitas bagus. Makanya jangan sombong kalau terkenal di sosial media ya. Ya. Karena sebatas sosial media. Seperti Bang Henry terkenal di sosial media seperti itu ya. Bercanda Bang Henry. Terima kasih Bang Henry atas waktunya ya. Namanya juga ngopi kan. Kita kalau ngopi kan ngomongnya bercanda-bercanda, lucu-lucu aja. Bang Henry terima kasih atas insight-nya. Sehat-sehat. Ya, insya Allah kita ngobrol lagi nanti di kesempatan yang berbeda. Baik, dan demikianlah Indonesia Bicara malam ini dengan tema menanti capres ideal, dan tadi sudah kita simak dari banyak perspektif dari beberapa parpol dan juga dari lembaga survei, dan semoga tadi menambah insight kita walaupun 2024 masih lama, tapi tadi PR kita bersama bahwa PR pemimpin bangsa ini dan para pucuk pimpinan parpol bukan semata untuk terkait siapa presiden kita di 2024, tapi juga terkait bagaimana kesejahteraan rakyat, pandemi yang harus segera kita atasi, dan banyak lagi. Saya Herjunno Syaputra, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Sampai jumpa.